Di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, Arya lahir sebagai anak tunggal dari pasangan yang tak pernah benar-benar saling mencintai. Hubungan orang tuanya penuh konflik, seolah pernikahan mereka hanya sebuah kesalahan besar. Ketika Arya baru saja membuka mata ke dunia, ia sudah harus kehilangan kehangatan sebuah keluarga. Ibunya, seorang wanita muda yang mengejar kebebasan, memutuskan meninggalkan Arya demi kehidupan yang lebih menyenangkan. Ayah Arya, seorang pria egois yang merasa anak hanyalah beban, juga tidak mau bertanggung jawab. Baginya, Arya adalah pengingat kegagalan pernikahan yang ia sesali. Ketika perceraian terjadi, sang ayah bahkan tidak ingin mendengar kabar tentang anaknya. Arya yang masih bayi akhirnya diasuh oleh neneknya, Bu Ningsih, seorang wanita tua yang sudah renta namun berhati lapang. Di rumah sederhana yang hampir roboh oleh usia, Arya dibesarkan dengan segala keterbatasan. Bu Ningsih, meskipun fisiknya lemah, berusaha memberikan segalanya untuk cucunya. Ia bekerja sebagai penjual kue keliling, mengayuh sepeda tua setiap pagi demi mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka. Arya harus tumbuh sehat, pikir Bu Ningsih, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan kesehatannya sendiri. Malam-malam Arya dipenuhi keheningan, hanya ditemani suara jangkrik dan nyanyian lembut neneknya. Seringkali, neneknya bercerita tentang masa lalu, bukan untuk mengenang kesedihan, tetapi untuk memberikan Arya harapan. Hidup itu seperti roda, nak. Sekarang kita di bawah, tapi kalau terus berusaha, kita bisa sampai di atas. Kata-kata itu terus terpatri di hati Arya meski ia belum sepenuhnya memahami artinya. Di usia balitanya, Arya mulai merasakan perbedaan dibandingkan anak-anak lain di desanya. Ia melihat teman-temannya bermain dengan kedua orang tua mereka, sementara ia hanya memiliki nenek yang sudah keriput dan sering kelelahan. Namun, Arya tidak pernah mengeluh. Neneknya adalah seluruh dunianya, dan pelukan hangat nenek sudah cukup untuk menghapus kesepian yang ia rasakan. Suatu hari, tetangga mereka datang membawa kabar tentang ibunya yang kini tinggal di kota besar dan hidup bahagia dengan pasangan barunya. Arya kecil yang polos bertanya, "Kenapa ibu tidak membawa aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak mampu dijawab oleh Bu Ningsih. Hatinya remuk melihat cucunya menanti cinta dari orang yang tak peduli padanya. Meski begitu, Bu Ningsih selalu berusaha menyembunyikan kepedihannya. Ia ingin Arya tumbuh tanpa kebencian di hatinya. Setiap kali Arya bertanya tentang ayahnya, Bu Ningsih hanya menjawab dengan lembut, "Mungkin suatu hari dia akan mencarimu." Jawaban itu bukan karena ia yakin, tetapi karena ia tak ingin Arya kehilangan harapan. Waktu terus berlalu, dan Arya mulai tumbuh menjadi anak yang ceria meski hidupnya jauh dari kata sempurna. Ia mulai membantu neneknya membuat kue di dapur kecil mereka. Tangan kecilnya belajar menggulung adonan, sementara matanya berbinar penuh semangat. Dalam kesederhanaan itu, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kebersamaan. Namun, ada malam-malam ketika Arya terbangun dan menangis dalam diam. Ia tak tahu apa yang sebenarnya ia rindukan. Mungkin suara ibunya, mungkin sentuhan hangat ayahnya, atau mungkin hanya keinginan sederhana untuk tidak merasa sendiri. Di saat-saat seperti itu, neneknya akan memeluknya erat dan berbisik, "Kamu adalah anugerah dalam hidup nenek. Jangan pernah merasa kurang." Ya, bab ini berakhir dengan gambaran Arya yang tertidur pulas di pangkuan neneknya. Bayi yang pernah ditinggalkan itu kini tumbuh dalam cinta seorang wanita tua yang memberinya segalanya. Di tengah malam yang sunyi, hanya ada harapan yang terus menyala di hati Bu Ningsih, bahwa cucunya akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak. Waktu berlalu, dan Arya mulai memasuki masa kanak-kanaknya. Kehidupan bersama neneknya, Bu Ningsih, berjalan dengan ritme yang hampir selalu sama setiap hari. Pagi-pagi sekali, neneknya mengayuh sepeda tua, membawa tumpukan kue yang akan dijual ke pasar. Arya seringkali ikut menemani, meskipun harus bangun lebih awal dari anak-anak lain seusianya. Ia duduk di belakang, memegang erat keranjang penuh kue sambil melihat desa yang perlahan terbangun dari tidur. Namun, hidup mereka penuh dengan tantangan. Suatu hari, saat mereka baru saja sampai di pasar, seorang pelanggan memarahi neneknya karena menganggap kuenya tidak segar. Bu Ningsih hanya menunduk meminta maaf, lalu kembali tersenyum tipis kepada Arya agar cucunya tidak merasa sedih. Tapi Arya bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca.
Di usia yang masih belia, ia mulai memahami beratnya perjuangan sang nenek. Di rumah, Arya sering mendengar suara neneknya batuk keras di malam hari. Rumah kecil mereka yang bocor saat hujan semakin membuat keseharian terasa sulit. Arya berusaha membantu sebisanya, mulai dari menyapu lantai hingga mencuci piring. Meski tubuhnya kecil, ia ingin meringankan beban neneknya. Aku ingin jadi kuat seperti nenek, bisiknya dalam hati setiap kali melihat neneknya bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi dunia di luar rumah mereka tidak sebaik hati Bu Ningsih. Di sekolah, Arya sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Anak buangan, salah satu dari mereka pernah berkata, membuat Arya terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tombak yang menancap di dadanya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bukanlah anak yang tak diinginkan, tetapi kenyataan membuatnya sulit untuk membantah. Rasa malu sering menghantuinya. Ketika ada acara sekolah yang melibatkan orang tua, Arya hanya bisa duduk di pojok, melihat teman-temannya datang bersama ayah dan ibu mereka. Ia mencoba tersenyum, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Dalam keheningan malam, ia pernah bertanya kepada neneknya, kenapa aku tidak punya ayah dan ibu seperti yang lain? Bu Ningsih, dengan hati-hati, menjawab, mereka punya jalan hidup mereka sendiri, nak. Tapi kamu punya nenek, dan nenek selalu ada untukmu. Meski lingkungan seringkali keras padanya, Arya tidak pernah menyerah. Ia mulai menemukan pelarian di buku-buku yang dipinjamkan oleh gurunya. Membaca menjadi dunia baru baginya, tempat di mana ia bisa bermimpi menjadi seseorang yang lebih baik. Ia membaca tentang tokoh-tokoh hebat yang berhasil mengubah nasib mereka, dan itu memberinya kekuatan. Namun, ujian hidup kembali datang ketika neneknya jatuh sakit. Bu Ningsih yang biasanya penuh semangat kini terbaring lemah di atas kasur. Arya, dengan panik, mencoba merawat neneknya sendirian. Ia membuat bubur seadanya dan menyuapi neneknya dengan tangan yang gemetar. Dalam kondisi itu, neneknya masih sempat tersenyum dan berkata, kamu anak yang hebat, Arya. Jangan pernah menyerah, ya. Di tengah semua kesulitan, Arya tumbuh menjadi anak yang tangguh. Ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah teman-temannya untuk mendapatkan uang tambahan. Meski kecil, upah yang ia terima digunakan untuk membeli obat neneknya. Tekadnya semakin kuat setiap kali melihat neneknya mencoba bangkit dari sakitnya. Pada suatu malam, saat listrik di rumah mereka padam, Arya duduk di bawah cahaya lilin, menatap buku pelajarannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia merasakan betapa beratnya hidup yang harus ia jalani. Namun, di dalam dirinya ada api yang tak pernah padam, api yang menyala karena doa dan harapan yang selalu dipanjatkan neneknya untuknya. Bab ini berakhir dengan gambaran Arya yang duduk di samping neneknya yang terlelap, memegang erat tangan keriput itu. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk wanita tua yang telah memberikan seluruh hidupnya demi melihat Arya bahagia. Bab 3, Penghinaan dan Penolakan. Setelah perjuangan keras melewati masa kecilnya, Arya kini duduk di bangku SMP. Meski tubuhnya kecil dibanding teman-teman sekelas, ia memiliki tekad besar untuk terus belajar. Di balik seragamnya yang mulai lusuh, tersimpan jiwa yang penuh semangat. Namun, sekolah bukanlah tempat yang sepenuhnya ramah bagi Arya. Di sana, ia kembali menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia seringkali kejam pada mereka yang lemah. Di suatu siang, saat jam istirahat, Arya sedang duduk sendirian di sudut halaman sekolah. Beberapa teman sekelasnya mendekat, membawa ejekan yang sudah sering ia dengar. Hei, anak yang nggak punya orang tua. Apa rasanya cuma punya nenek tua yang hampir mati? Arya hanya menunduk, menggenggam erat buku di tangannya. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Namun, air matanya tak bisa ditahan. Ejekan itu semakin parah ketika salah satu dari mereka menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kamu tahu, ibumu tinggal di kota, kan? Katanya dia punya anak lain yang dia sayang. Tapi kamu nggak diajak, karena kamu nggak penting. Kalimat itu menamparkan Arya lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Ia berlari meninggalkan mereka, menuju toilet sekolah, dan mengunci diri di sana. Di balik pintu yang tertutup, Arya menangis dalam diam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu tidak benar, tetapi hatinya berkata sebaliknya. Kenapa mereka membenciku? Apa salahku lahir ke dunia ini? Pertanyaan itu terus menggema di benaknya.
Ia merasa terasing, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya. Kehidupan di luar sekolah tak lebih mudah. Suatu sore, Arya memutuskan untuk mencari tahu tentang ayahnya. Ia mendengar kabar bahwa pria itu tinggal tidak jauh dari desa mereka. Dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berhari-hari, ia berjalan kaki ke rumah ayahnya, berharap ada setitik keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Ketika sampai di depan rumah itu, Arya berdiri ragu-ragu. Rumah tersebut jauh lebih besar dibandingkan gubuk kecil yang ia tinggali bersama neneknya. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, seorang pria membuka pintu. Arya langsung mengenalinya sebagai ayahnya. Namun, pria itu hanya memandangnya dengan dingin. "Apa yang kamu mau?" tanyanya tanpa sedikit pun kehangatan. Arya mencoba menjelaskan bahwa ia adalah anaknya, bahwa ia hanya ingin mengenalnya lebih dekat. Namun, respons yang ia dapat membuat hatinya hancur. "Aku tidak punya anak seperti kamu. Jangan datang lagi," ucap pria itu sebelum menutup pintu dengan keras. Arya berdiri mematung di depan pintu yang kini tertutup rapat, seolah menegaskan bahwa ia tidak diinginkan di sana. Malam itu, Arya pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang kecil dan membuatnya menggigil. Sesampainya di rumah, neneknya langsung memeluknya erat, meski tidak bertanya apa yang terjadi. Bu Ningsih tahu, ada luka besar yang baru saja terbuka di hati cucunya. Ia hanya bisa berdoa agar Arya diberi kekuatan untuk melewati semua ini. Hari-hari berikutnya, Arya semakin tenggelam dalam buku-bukunya. Membaca adalah satu-satunya pelarian yang ia miliki. Ia mulai bermimpi untuk keluar dari desa kecilnya, meninggalkan semua kenangan pahit yang terus menghantuinya. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berhasil tanpa mereka." Tekad itu tumbuh kuat di hatinya, meski sering dibalut rasa sakit. Namun, di balik semua itu, ada momen di mana Arya merasa hampir menyerah. Ketika ia melihat neneknya yang semakin menua, ia takut bahwa satu-satunya orang yang mencintainya juga akan pergi. Dalam kesendirian, ia menangis memohon kepada Tuhan agar memberinya kekuatan untuk melindungi neneknya dan melanjutkan hidup. Bab ini berakhir dengan gambaran Arya yang duduk di bawah pohon besar dekat rumahnya, menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. Dalam keheningan malam itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak peduli seberapa sakitnya perjalanan yang harus ia tempuh. Karena ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari semua penderitaan ini adalah dengan membuktikan bahwa ia bisa menjadi seseorang yang berarti. Setelah pengalaman pahitnya bertemu sang ayah, Arya mencoba bangkit dengan memfokuskan dirinya pada pendidikan. Baginya, belajar adalah jalan keluar dari kegelapan yang terus membayangi hidupnya. Namun, meskipun tekadnya kuat, hambatan selalu hadir, seolah tak ingin membiarkannya melangkah maju. Di sekolah, ia harus menghadapi teman-teman yang terus meremehkannya. Mereka menyindir seragamnya yang penuh tambalan, buku-bukunya yang sudah kumal, hingga bekal makanannya yang sering kali hanya nasi dan garam. Meski terluka, Arya belajar menelan rasa sakitnya dalam-dalam. Ia tahu, membalas hanya akan menunjukkan kelemahannya. Di rumah, kesulitan lain menunggunya. Neneknya yang semakin tua sering jatuh sakit, membuat Arya harus mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah. Ia mulai bangun lebih pagi untuk membantu neneknya membuat kue, lalu mengantarnya ke pasar sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia membantu neneknya menghitung hasil penjualan, meski seringkali uang yang mereka dapat tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Salah satu momen paling memilukan terjadi saat Arya harus mengikuti ujian sekolah. Ia membutuhkan uang untuk membayar biaya administrasi, tetapi tabungan mereka hampir habis. Dengan berat hati, neneknya menjual satu-satunya cincin yang tersisa, hadiah dari kakek Arya sebelum meninggal. Arya melihat air mata mengalir di pipi neneknya saat menyerahkan cincin itu kepada seorang pembeli. "Ini demi masa depanmu, Arya," ucap neneknya dengan suara bergetar. Ujian itu menjadi momen penting bagi Arya. Ia mengerjakannya dengan penuh tekad, seolah menumpahkan semua perjuangan yang ia dan neneknya lalui. Ketika pengumuman hasil ujian keluar, Arya dinyatakan sebagai siswa dengan nilai tertinggi di sekolah. Namun, kebahagiaan itu terasa hampa saat ia melihat neneknya terbaring lemah di kasur, terlalu lelah untuk merayakan keberhasilannya. Di tengah masa sulit itu, Arya bertemu seorang guru baru di sekolah, Bu Rani.
Guru itu melihat potensi besar dalam diri Arya, sekaligus merasakan luka yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Suatu hari, Bu Rani memanggilnya ke ruang guru dan memberikan sebuah buku tebal tentang tokoh-tokoh sukses dunia. Baca ini, Arya. Mereka semua juga pernah gagal, pernah diremehkan, tapi mereka bangkit. Kamu pun bisa seperti mereka, katanya penuh keyakinan. Buku itu menjadi teman baru Arya. Setiap malam, ia membaca dengan penuh semangat, bahkan di bawah cahaya lilin karena listrik sering padam di rumahnya. Dari halaman ke halaman, ia merasa hidupnya berubah. Ia mulai bermimpi lebih besar, keluar dari desanya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan membangun sesuatu yang bisa membuatnya dikenal dunia. Namun, impian besar itu membawa tantangan baru. Beberapa tetangga mulai memperoloknya. Bermimpi setinggi langit, padahal makan saja susah, ujar mereka dengan tawa mengejek. Kata-kata itu membuat Arya terluka, tetapi ia memilih untuk tidak membalas. Dalam hati, ia berkata, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Di tengah semua perjuangannya, Arya sering merasa rindu pada sesuatu yang tidak ia miliki, pelukan seorang ibu atau dukungan seorang ayah. Namun, ia selalu kembali kepada kenyataan bahwa hanya neneknya lah yang benar-benar ada untuknya. Dalam doanya, ia meminta satu hal, agar neneknya diberi umur panjang hingga ia bisa membahagiakannya. Bab ini diakhiri dengan gambaran Arya yang duduk di samping neneknya yang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia berjanji, aku akan berhasil. Aku akan membuat semua orang yang meremehkanku menyesal. Dan aku akan memastikan nenek bisa tersenyum bangga melihatku. Di malam yang sunyi, lilin kecil di meja mereka terus menyala, sama seperti harapan yang tak pernah padam di hati Arya. Bab 5, Antara Impian dan Kenyataan. Hari-hari Arya semakin padat. Ia mulai membantu neneknya lebih banyak, meski tak melupakan impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, hidupnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi ia ingin mewujudkan cita-citanya, tapi di sisi lain, ia tahu neneknya membutuhkan kehadirannya. Suatu sore, saat Arya pulang dari sekolah, ia menemukan neneknya tergeletak di lantai dapur. Wajah wanita tua itu pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Panik, Arya memanggil tetangga untuk meminta bantuan. Dengan segala keterbatasan, mereka membawa neneknya ke puskesmas terdekat. Di sana, dokter memberi kabar yang menghancurkan hati Arya. Nenekmu terlalu banyak bekerja dan kurang istirahat. Kondisinya lemah. Dia harus banyak beristirahat dan tidak boleh terlalu lelah. Namun, bagaimana mereka bisa bertahan jika neneknya berhenti bekerja? Pikiran itu menghantui Arya sepanjang malam. Ia memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya pekerjaan neneknya. Sebelum matahari terbit, Arya sudah di dapur, membuat kue dengan resep yang diajarkan neneknya. Dengan sepeda tua peninggalan kakeknya, ia menjajakan kue dari rumah ke rumah. Pekerjaan itu tidak mudah. Banyak pembeli yang meremehkannya karena usianya yang masih muda. Beberapa bahkan menawar harga kuenya dengan sangat rendah. Namun, Arya menahan semua rasa sakit dan penghinaan itu. Ia tahu, setiap kue yang terjual adalah langkah kecil untuk menjaga neneknya tetap sehat dan impiannya tetap hidup. Di sekolah, perjuangan Arya tidak kalah berat. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi ia berusaha tetap fokus pada pelajaran. Ketika guru memberi tugas tambahan, Arya menyambutnya dengan penuh semangat, meskipun harus begadang menyelesaikannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu menjadi seseorang yang berarti. Namun, cobaan kembali datang saat sekolah mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Arya ingin sekali ikut, tetapi ia tidak memiliki biaya untuk mendaftar. Ia pulang ke rumah dengan hati berat, mencoba melupakan keinginannya. Namun, neneknya yang sudah mengetahui hal itu berkata, Arya, gunakan uang ini. Nenek masih punya sedikit simpanan. Arya tertegun melihat neneknya menyerahkan beberapa lembar uang yang sudah kusut. Tapi ini untuk kebutuhan kita, Nek, ujar Arya dengan suara bergetar. Namun neneknya hanya tersenyum dan berkata, kamu adalah masa depan keluarga kita. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Dengan hati yang penuh haru, Arya akhirnya mendaftar lomba itu. Hari perlombaan tiba. Arya mempresentasikan karyanya dengan penuh keyakinan. Meski pakaiannya sederhana dan jauh dari peserta lain yang terlihat lebih percaya diri, ia berbicara dengan semangat yang menggetarkan hati para juri. Ketika pemenang diumumkan,
nama Arya disebut sebagai juara pertama. Ia tidak percaya, air matanya mengalir deras saat menerima piala kecil itu. Namun, kebahagiaan itu terasa pahit ketika ia pulang ke rumah dan menemukan neneknya terbaring lemah di kasur. Neneknya mencoba tersenyum, tetapi Arya tahu bahwa kondisi neneknya semakin memburuk. "Kamu hebat, Arya, nenek bangga padamu," bisik neneknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Malam itu, Arya duduk di samping neneknya, menggenggam tangannya yang keriput. "Nek, aku janji akan terus berjuang. Aku akan membuatmu bangga, apapun yang terjadi." Dalam hatinya, Arya tahu bahwa ia harus memanfaatkan setiap detik yang tersisa bersama neneknya. Bab ini diakhiri dengan gambaran Arya yang tertidur di samping neneknya, dengan piala kecil yang ia letakkan di meja dekat kasur. Lilin yang menyala di ruangan itu memantulkan bayangan kecil, seolah melambangkan perjuangan Arya yang tak pernah padam meski angin terus mencoba memadamkannya. Hidup Arya semakin berat ketika kesehatan neneknya terus memburuk. Bu Ningsih, yang dulu selalu ceria meski dalam kesulitan, kini lebih sering terbaring di tempat tidur. Setiap batuk yang terdengar dari kamar membuat hati Arya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu waktu neneknya tidak banyak lagi, tapi ia belum siap untuk kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Pada suatu malam, hujan turun deras, membasahi atap rumah kecil mereka yang bocor di beberapa tempat. Arya duduk di samping neneknya, menggenggam tangannya yang semakin lemah. "Arya, nak," neneknya memanggil dengan suara serak. "Nenek minta maaf kalau nenek belum bisa memberi banyak untukmu. Tapi nenek bangga, kamu tumbuh menjadi anak yang kuat." Arya menahan air matanya, mencoba tersenyum agar neneknya tidak merasa bersalah. "Nenek sudah memberi segalanya untukku. Aku akan terus berjuang, Nek, seperti yang nenek ajarkan," jawabnya dengan suara bergetar. Neneknya hanya tersenyum tipis, lalu memejamkan mata dengan napas yang semakin pelan. Esok paginya, Arya menemukan neneknya telah tiada. Wanita tua itu pergi dalam tidur, meninggalkan dunia dengan wajah damai. Seketika, dunia Arya terasa runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh neneknya yang sudah tak bernyawa. "Nek, jangan pergi, aku masih butuh nenek," teriaknya dengan suara parau. Namun, ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan neneknya. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri beberapa tetangga yang mengenal Bu Ningsih sebagai wanita yang kuat dan penuh kasih. Arya berdiri di samping makam neneknya, menggenggam segenggam tanah dengan tangan yang gemetar. Ketika ia menjatuhkan tanah itu ke dalam liang lahat, air matanya tak lagi bisa dibendung. Ia merasa kehilangan arah, kehilangan alasan untuk terus bertahan. Setelah kepergian neneknya, rumah kecil itu terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara neneknya memanggil, tidak ada lagi senyum hangat yang menyambutnya setiap kali pulang. Arya mulai merasa asing di rumah yang dulu menjadi satu-satunya tempat aman baginya. Malam-malamnya dipenuhi kesepian dan tangisan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Namun, di tengah kesedihan itu, ia menemukan sepucuk surat yang neneknya tinggalkan di dalam laci. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar, tetapi penuh dengan cinta. "Arya, nakku sayang, jika kamu membaca ini, berarti nenek sudah tidak ada lagi di sampingmu. Tapi ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Semangat nenek selalu ada bersamamu. Jadilah orang yang hebat, Arya. Hidup ini memang sulit, tapi kamu lebih kuat dari semua kesulitan itu. Nenek akan selalu bangga padamu." Surat itu menjadi penyemangat baru bagi Arya. Meski kesedihan masih membelenggu hatinya, ia bertekad untuk melanjutkan hidup, seperti yang neneknya harapkan. Ia tahu, berhenti di tengah jalan bukanlah pilihan. Arya mulai bekerja lebih keras. Selain menjual kue, ia juga membantu tetangga mencuci pakaian dan menjaga anak-anak mereka untuk mendapatkan uang tambahan. Setiap rupiah yang ia kumpulkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan kecil untuk masa depannya. Namun, perjuangan itu tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana Arya merasa lelah, merasa ingin menyerah. Pada malam-malam yang penuh kesunyian, ia sering duduk di depan makam neneknya, berbicara seolah neneknya masih bisa mendengarnya. "Nek, aku rindu. Aku harap nenek ada di sini untuk memberiku pelukan saat aku merasa lelah," bisiknya sambil menatap bintang-bintang di langit. Bab ini ditutup dengan gambaran Arya yang duduk sendirian di rumah kecilnya, memegang surat neneknya yang sudah lusuh karena sering dibaca.
Dalam hati, ia berjanji bahwa meski neneknya telah tiada, ia akan terus melangkah. "Nenek, aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Untuk nenek, untuk diriku sendiri," ucapnya pelan, dengan mata yang memancarkan tekad meski penuh air mata. Setelah kepergian neneknya, Arya hidup dalam kesendirian yang menggerogoti hati. Namun, ia menolak menyerah pada keadaan. Ia terus bekerja keras, membagi waktu antara menjual kue, belajar, dan menjaga rumah kecil yang menyimpan begitu banyak kenangan bersama neneknya. Di tengah kesulitannya, ada satu hal yang tetap Arya pegang teguh, impian untuk melanjutkan pendidikan. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Arya ke ruang guru. "Arya, saya dengar kamu ingin melanjutkan ke SMA favorit di kota. Kebetulan, ada program beasiswa untuk siswa berprestasi," ujar kepala sekolah sambil menyerahkan formulir pendaftaran. Arya hampir tak percaya mendengar kabar itu. Meski terbatas secara finansial, beasiswa ini bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun, perjalanan untuk meraih beasiswa itu tidaklah mudah. Salah satu syaratnya adalah membuat esai tentang mimpi dan perjuangan hidup. Arya menghabiskan malam-malam panjang menulis esai itu, menuangkan seluruh perasaannya ke dalam kata-kata. Ia menulis tentang kehilangan, harapan, dan cinta seorang nenek yang menjadi pilar hidupnya. Ketika esai itu selesai, ia membaca ulang sambil menahan air mata. "Semoga ini cukup," gumamnya sambil menyerahkan karyanya ke sekolah. Beberapa minggu kemudian, Arya menerima kabar bahwa ia terpilih sebagai salah satu finalis yang harus mengikuti wawancara langsung di kota. Namun, masalah baru muncul, ia tidak punya uang untuk pergi ke sana. Perjalanan itu membutuhkan ongkos yang tak sedikit, dan tabungan kecilnya tidak cukup. Arya mencoba meminjam uang dari beberapa tetangga, tetapi sebagian besar menolaknya. "Maaf, Arya, kami juga sedang kesulitan," ujar mereka dengan nada simpati. Meski begitu, ada beberapa yang memandangnya dengan sinis. "Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Anak seperti kamu sebaiknya cari kerja saja," kata salah satu dari mereka, membuat hati Arya teriris. Di tengah keputusasaan itu, seorang tetangga tua yang dulu bersahabat dengan neneknya datang membawa amplop kecil. "Arya, ini uang dari saya. Jangan tanya dari mana saya dapatkan. Yang penting kamu bisa pergi dan memperjuangkan mimpimu," ujar wanita tua itu sambil tersenyum lembut. Arya menerima bantuan itu dengan mata berkaca-kaca, berterima kasih sambil berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari wawancara tiba. Arya berangkat ke kota dengan bas tua, membawa pakaian terbaik yang ia miliki, meski masih terlihat sederhana dibandingkan peserta lain. Di ruang wawancara, ia bertemu dengan juri-juri yang memandangnya dengan penuh perhatian. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang membuatmu begitu ingin melanjutkan pendidikan?" Arya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa gugupnya. "Karena pendidikan adalah satu-satunya cara bagi saya untuk keluar dari kemiskinan. Saya ingin membuktikan bahwa masa lalu saya tidak menentukan masa depan saya. Saya ingin nenek saya, yang telah berkorban begitu banyak untuk saya, bangga, meskipun ia tidak lagi di sini." Jawaban itu membuat suasana ruangan hening sejenak. Salah satu juri bahkan terlihat mengusap matanya yang basah. Arya pulang dengan perasaan lega, meski ia tahu hasilnya masih harus menunggu. Di perjalanan pulang, ia kembali membayangkan neneknya, membayangkan betapa bangganya wanita tua itu jika melihatnya sekarang. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setibanya di rumah, Arya menemukan surat yang terselip di pintu. Surat itu dari ibunya, yang tiba-tiba muncul kembali setelah bertahun-tahun menghilang. "Arya, ibu mendengar kabar kamu mau melanjutkan sekolah. Ibu ingin bertemu dan membantu. Kita perlu bicara." Arya merasa dadanya sesak membaca surat itu. Perasaan yang campur aduk memenuhi pikirannya, marah, bingung, sekaligus rindu pada sosok yang pernah ia dambakan. "Kenapa sekarang? Kenapa setelah semuanya begitu sulit? Di mana dia saat aku dan nenek kelaparan?" pikir Arya sambil meremas surat itu. Bab ini diakhiri dengan Arya yang duduk di tepi tempat tidurnya, menatap surat ibunya dengan tatapan kosong. Ia tahu pertemuan itu tak bisa dihindari, tetapi ia juga belum siap menghadapi kenangan pahit yang telah lama ia pendam. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini kesempatan untuk memulai kembali, atau hanya luka lama yang akan terbuka kembali? Arya menatap surat dari ibunya dengan perasaan bercampur aduk.
Hatinya bimbang, antara keinginan untuk bertemu dan keengganan menghidupkan kembali luka lama yang nyaris ia sembuhkan. Namun, rasa penasaran terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya diinginkan ibunya setelah bertahun-tahun menghilang? Beberapa hari berlalu, hingga akhirnya Arya memutuskan untuk menemui ibunya. Ia memilih tempat pertemuan di sebuah warung kecil di ujung desa, tempat yang sederhana, jauh dari sorotan mata orang-orang. Ketika ia tiba, seorang wanita dengan pakaian rapi duduk di sana, menyesap teh sambil sesekali melirik jam tangannya. Itu ibunya, sosok yang dulu hanya ia kenal lewat ingatan samar dan foto-foto lama. Saat Arya mendekat, wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa asing. "Arya, kamu sudah besar," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Arya duduk tanpa membalas, mencoba menekan emosi yang bergejolak di dadanya. "Ibu dengar kamu berhasil masuk finalis beasiswa. Ibu bangga sekali," lanjutnya. Namun, bagi Arya, kata-kata itu terdengar hampa. "Kenapa baru sekarang ibu datang?" tanyanya dengan suara dingin. "Kenapa ibu meninggalkan aku dan nenek begitu saja?" Ibunya terdiam. Wajahnya menunjukkan penyesalan, tetapi Arya tidak bisa merasakan ketulusan di baliknya. Ibu punya alasan," jawabnya perlahan. "Waktu itu, ibu merasa terlalu muda, terlalu lemah untuk mengurusmu. Hidup ibu juga kacau setelah perceraian dengan ayahmu. Tapi sekarang ibu ingin memperbaiki semuanya." Kata-kata itu membuat Arya tertawa pahit. "Memperbaiki? Di mana ibu saat aku kelaparan? Saat nenek menjual cincin terakhirnya untuk membayar uang sekolahku? Di mana ibu ketika aku menangis sendirian di malam hari, berharap ibu kembali?" Ibunya mencoba menjangkau tangan Arya, tetapi ia menariknya. "Arya, ibu menyesal. Ibu benar-benar menyesal," katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Arya tidak yakin apakah itu benar-benar penyesalan atau hanya rasa bersalah yang terlambat. Pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Ibunya berusaha menjelaskan, tetapi setiap penjelasannya terasa seperti alasan yang lemah di telinga Arya. "Aku tidak butuh penyesalan, ibu," kata Arya akhirnya. "Aku sudah bertahan sejauh ini tanpa ibu. Nenek adalah segalanya bagiku. Dia yang mengajarkan aku untuk berdiri meski dunia menghancurkanku. Dan sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun datang hanya untuk merusak apa yang telah aku bangun." Ibunya menangis, tetapi Arya tidak lagi peduli. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan wanita itu di meja dengan secangkir teh yang sudah dingin. Hatinya berat, tetapi ia tahu ia tidak bisa memaafkan begitu saja. Tidak sekarang. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Arya menerima kunjungan dari ayahnya. Pria itu datang dengan pakaian mahal dan mobil mewah, seolah ingin menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih baik dibandingkan kehidupan Arya. "Arya, ayah dengar kamu mau sekolah di kota. Bagus, itu ambisi yang tinggi. Tapi kenapa kamu tidak pernah mencoba menghubungi ayah?" tanyanya tanpa rasa bersalah. Arya menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Menghubungi? Ayah bahkan tidak mengakuiku sebagai anak. Apa gunanya aku mencoba?" jawabnya dingin. Ayahnya tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa sombong. "Dulu, ayah tidak siap. Tapi sekarang, ayah bisa membantumu. Kamu tahu, ayah punya koneksi. Kamu tidak perlu susah payah mengandalkan beasiswa itu. Ayah bisa membiayai semuanya." Arya mengepalkan tangannya, menahan amarah yang sudah mendidih. "Koneksi, uang. Apa ayah pikir aku membutuhkan itu setelah semua yang ayah lakukan? Ayah meninggalkan aku dan nenek bertahun-tahun, dan sekarang ayah datang seolah semuanya bisa diperbaiki dengan uang. Maaf, aku tidak butuh apapun dari ayah." Kata-kata itu membuat ayahnya terdiam, wajahnya berubah kaku. "Arya, kamu terlalu keras kepala," katanya sebelum pergi dengan langkah tergesa-gesa. Bab ini diakhiri dengan Arya yang kembali ke rumah kecilnya, duduk di depan meja tempat neneknya dulu sering membuat kue. Di sana, ia menatap foto lama neneknya, mencoba mencari ketenangan di tengah badai emosi yang mengoyaknya. "Nek, kenapa mereka baru datang sekarang? Aku hanya ingin hidup tenang, tapi kenapa masa lalu terus menghantuiku?" bisiknya lirih. Malam itu, Arya menatap langit penuh bintang, mencoba mencari jawaban atas kekacauan di hatinya. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Masa lalu mungkin terus datang mengetuk, tetapi ia bertekad untuk tidak membiarkan apapun menghentikan langkahnya menuju masa depan.